Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hal yang terbesar yang kita terima pagi ini adalah nafas kehidupan. Bersyukur, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang indah di dalam hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya dan mengabarkan kabar baik. Bersama saya, Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali pagi yang indah ini dengan sapaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menuntun kami memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pagi hari ini ayat renungan kita diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pagi ini kita disuguhi dengan puisi yang luar biasa dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Daud sedang mengalami pergumulan yang sangat banyak. Dia kecewa, sebatang kara, sengsara, mengalami kesukaran. Belum lagi menghadapi musuh-musuh yang membenci dia. Jiwanya terancam. Ia berada dalam kondisi yang sangat sukar. Demikian juga karena dosa-dosa masa mudanya. Kita melihat bagaimana Daud memohon pengampunan dosa, terutama dosa masa muda. Mungkin saja pada masa muda dia melakukan kesalahan dan dosa yang mengecewakan Tuhan. Daud menyadari sehingga dia memohon pengampunan Allah. Memang bahwa ia mendasarkan keberaniannya memohon pengampunan dosa itu atas dasar pengalaman sejarah. Di ayat 6 dikatakan, ia meminta agar dosanya dihapuskan. Berdasarkan kasih setia dan kebaikan Allah, Daud sadar betul bahwa dosa akan menjadi penghalang baginya untuk dekat dengan Allah. Itu sebabnya Daud harus melalui proses pemurnian dan pengampunan dosa. Di sini kita melihat bahwa Daud di masa kesulitan sekalipun tetap berharap kepada Tuhan. Apa yang mendasari Daud untuk tetap percaya? Pertama, karena Daud sangat mengenal Allah. Yang kedua, Daud bahkan tahu bahwa Allah adalah penyelamatnya, yang penuh rahmat dan kasih setia, yang memberi kebaikan, yang bergaul akrab dengan orang yang takut akan Tuhan, yang peduli pada sengsara umatnya. Pada saat Daud sangat paham betul, meskipun situasi dan kondisi tidak bersahabat pada Daud, tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolong dia. Saudaraku, Daud sangat paham betul. Daud melakukan semua tindakannya, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Seandainya kita di posisi Daud mengalami seperti yang dialami Daud, kita mungkin akan putus asa, kecewa, tawar hati, mengeluh, bahkan marah pada Tuhan. Namun yang menarik dari Daud adalah dia tidak melakukan seperti itu. Ia justru memilih berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah kesukarannya, Daud melakukan hal yang benar-benar mengikut sertakan Tuhan di dalam doa-doanya. Daud berseru kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan. Daud mengeluh hanya kepada Tuhan. Dia merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita bisa bayangkan Daud yang sedang terdesak, sekalipun itu dia tetap saja menganggap dan merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, pengalaman spiritual Daud yang sangat dekat dengan Tuhan
mau mengajarkan kepada kita semua agar dalam menjalani hidup kita, sesulit apapun saat ini kondisi kita, sesulit apapun perekonomian kita, seberat apapun penyakit kita, sesulit apapun kehidupan kita, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, percayalah, jangan sampai tawar hati, jangan kecewa. Pandanglah Yesus. Ingatlah, mari kita teladani bagaimana Daud yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagaimana seorang Daud yang tetap bersandarkan hanya kepada Tuhan. Hari ini Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan, pandanglah wajah Tuhan, dan alami relasi yang baik kepada Tuhan. Dengan demikian kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada kita, kita akan bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sangat luar biasa dahsyat mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap masalah kami, agar kami bisa berdiri tegak di atas kaki kami karena Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.